Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita, Hilman. Silakan Hilman. Siap berdoa. Sebelumnya, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu, ya. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir, teman-temannya? Mas Lea. Apa alasannya Mas Lea? Tidak ada keterangan, ya. Apa? Terus siapa lagi? Ada lagi yang tidak hadir siapa? Hari ini alasannya apa? Sakit, ya. Semoga lekas semua hari ini ya. Selanjutnya setelah mengecek kehadiran kalian, Ibu juga mau memeriksa keadaan kelas kalian. Nah, kalau Ibu perhatikan keadaan kelasnya bersih ya. Selanjutnya lagi, sebelum mulai belajar, Ibu mau cek dulu kelengkapan belajar kalian dari mulai buku paket dan lain-lain. Mana buku paketnya? Coba diangkat semuanya. Oke, bagus ya. Terus pulpen. Nah, pulpen. Baik, setelah tadi kita berdoa memeriksa kebersihan dan memeriksa kelengkapan alat tulis kalian, sebelum mulai belajar juga, Ibu ingin memberikan satu video motivasi ya untuk kalian. Jadi ya, siap menyaksikan videonya? Siap. Baik, kita saksikan bersama-sama. Ya, baik. Setelah kalian tadi menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan ya, judulnya itu sebenarnya tentang motivasi. Nah, Ibu ingin tahu dulu apa tanggapan kalian terhadap video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap video tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Rizky. Di dalam video tersebut terdapat motivasi untuk kita semua, yaitu ketika kita mendapat masalah, kita jangan menghindari masalah tersebut, tetapi kita harus HHN, yaitu hadapi, hayati, dan nikmati. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Baik, setelah kalian tadi menyaksikan video tentang motivasi ya, semoga video tadi juga memang benar-benar memotivasi kalian agar jika menghadapi setiap masalah jangan langsung putus asa, tetapi berusaha dulu karena Allah juga sudah menentukan pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Jadikan video tadi itu sebagai bekal hidup kalian, jangan hanya ditonton tapi dijadikan pegangan hidup diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya kita lihat materi kita sekarang yang akan kita bahas adalah tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu mau cek dulu pemahaman kalian di minggu yang lalu, materi minggu yang lalu ya, tentang perjuangan masyarakat Indonesia secara fisik dan non-fisik melawan penjajah ya. Nah, baik, siapa di sini yang bisa menjawab peran Indonesia itu kalau zaman dulu itu berjuang melalui dua cara atau dua hal. Cara apa saja? Secara fisik dan non-fisik. Oke, sekarang yang mau tanya, siapa yang bisa berikan contoh perjuangan secara fisik? Ya, contohnya apa? Oke, Reja, silakan. Contohnya Bandung Lautan Api. Ya, kenapa peristiwa Bandung Lautan Api dikatakan ada perjuangan fisik? Karena perjuangan tersebut dilakukan di medan dan perang ya. Kita berjuang langsung turun ke lapangan melawan penjajah. Betul, tepuk tangan untuk mereka. Ya, baik, bagus tadi ya jawabannya sudah diberikan dari teman kalian.
bahwa perjuangan Indonesia itu ada yang secara fisik dan non fisik. Kalau secara fisik tadi perlawanan terhadap Belanda melalui Bandung Lautan Api, terus kemudian tadi dengan perang Diponegoro. Nah sekarang ada perang bukan perang, namanya apa ya, perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda tapi secara non fisik ya, kita tidak harus turun ke lapangan atau berjuang. Nah siapa di sini yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, Oke silakan Ayu. perundingan Linggarjati Ya, perundingan Linggarjati. Kenapa perundingan Linggarjati dikatakan non fisik? karena berjuang secara tidak terjun langsung ke dalam medan perang Ya. melalui perundingan dengan Belanda. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ayu. Nah, baik. Setelah kalian tadi mengulang materi pada minggu sebelumnya, ya, Ibu anggap kalian sudah paham dengan materi-materi minggu ini sebelumnya, yaitu tentang perjuangan masyarakat Indonesia secara fisik dan non fisik untuk kemerdekaan kita, ya, membela negara, seperti itu, ya. Nah, materi kita sekarang adalah tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu mau melakukan dulu tes pengetahuan kalian selama ini. Apakah kalian tahu atau tidak apa itu ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia melalui sebuah permainan, ya. Permainannya adalah permainan game online. Karena baik anak-anak, kita akan mulai gamesnya ya. Gadgetnya sudah dikeluarkan semua ya, sudah disiapkan. Linknya sudah Ibu share di grup WA ya, grup WA PPKN. Nah, gamesnya seperti ini. Ada judulnya Pengejaran dalam Labirin. Jadi games ini adalah games kejar-kejaran. Kalau kalian saat dikejar ternyata kalian tertangkap oleh musuhnya, berarti kalian akan mati. Ibaratnya seperti games itu ya. Nah, ada nyawa yang akan diberikan nanti 3. Jadi kalian dikasih kesempatan 3 kali untuk nyawa kalian. Jadi saya 1 mati, masih ada 2, masih berjalan terus sampai gamesnya habis. Kemudian nanti ada rankingnya. Setelah kalian mengisi atau bermain, setelah selesai dilihat rankingnya. Nah dari ranking itu Ibu akan lihat sejauh mana keterampilan kalian dan pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita bahas. Sudah siap ya? Kita lihat gamesnya. Silakan dimulai untuk melakukan permainan ini. Oke? Kalian sebelum Ibu jelaskan sudah paham atau sudah pernah mendengar kata ancaman dan lain-lain, dan Ibu lihat ternyata Hilman lebih banyak pengetahuan awalnya, tapi yang lain pun sama seperti itu ya mungkin. Nah baik, setelah kita sudah 2 kali melakukan satu tadi motivasi, sudah persepsi dengan games ya, masih semangat? Masih. Siap, kalau masih semangat kita mulai masuk ke materi yang sebenarnya. Nah, materi kita sekarang adalah tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, yaitu tujuan pembelajaran pertama, Ibu akan membacanya dengan singkat. Pertama ada sikap spiritual dan sikap sosial. Setelah mempelajari materi tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya kalian akan memperoleh
kalian akan harus memiliki sikap rasa cinta tanah air sebagai wujud orang beriman. Jadi kalau kalian punya iman yang tinggi, berarti kalian juga bisa mencintai tanah air Indonesia. Ya, seperti itu. Terus kemudian sikap sosialnya, kalian setelah mempelajari materi ini, ya akan mampu memiliki sikap disiplin, gotong royong, percaya diri, tanggung jawab. Ya, jadi setelah pelajari materi ini, penilaian ibu akan diberikan dalam hal ini: disiplin, gotong royong, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada lagi masih tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari pengetahuan ini kalian akan dapatkan melalui proses pembelajaran dengan model problem based learning. Maksudnya problem based learning itu adalah kalian nanti mempelajari masalah-masalah. Ya, ibu akan memberikan sebuah gambar yang isinya adalah sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan dengan analisis. Ya. Nah, terus ada diskusi dan presentasi. Setelah kalian mempelajari 3 pembelajaran ini, problem based learning, diskusi dan presentasi, kalian nanti akan bisa melakukan menganalisis masalah tentang ancaman di NKRI, ya. Terus menganalisis penyebab masalahnya, kenapa sih kok ada ancaman di negara kita? Kita mudah sekali masuk ancaman-ancaman. Merekomendasikan solusi. Kamu nanti berdiskusi dengan teman-teman kamu, apa solusinya untuk mengatasi ancaman tersebut. Kemudian memilih sikap yang dilakukan agar terhindar dari masalah yang menjadi ancaman. Kalian nanti akan memberikan pernyataan sikap kamu mau seperti apa terhadap ancaman itu, mau cuek kah atau mau peduli? Kalau cuek berarti kamu tidak bisa dikatakan cinta tanah air Indonesia. Tapi kalau peduli berarti kamu cinta sama Indonesia, ya. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian akan setelah mempelajari ini kalian akan bisa melakukan atau menyajikan hasil analisis. Jadi kalian nanti di depan presentasi belajar bagaimana berbicara di depan orang banyak, ya, bagaimana cara presentasi seperti itu, dan akhirnya kalian nanti akan bisa menjelaskan hasil analisis tentang ancaman. Nah, nanti ada narkoba, pergaulan bebas, game online, kejahatan jalanan, dan lain-lain. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sip. Apa yang kalian ketahui dari kata ancaman? Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu ancaman? Silakan Sali untuk apa itu ancaman. Ancaman adalah setiap kegiatan yang dinilai membahayakan keselamatan baik dari luar maupun dari dalam. Ya, baik. Tadi Sali sudah membacakan ya pengertian dari ancaman. Nah, sekarang ada satu gambar yang menerangkan. Gambar apakah ini kira-kira, ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Saya Bu. Oke, silahkan Ajara untuk menjelaskan gambar yang ada di depan. Tepuk tangan untuk Sali. Di dalam gambar tersebut ada danger, artinya bahaya. Jadi di dalam gambar tersebut intinya warga Indonesia sedang mengalami bahaya atau ancaman-ancaman. Ya, betul. Jadi ancaman-ancaman, ya. Indonesia sedang berbahaya karena banyak ancaman yang sedang dialami oleh Indonesia. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Sali. Analisisnya bagus sekali. Oke. Baik. Setelah tadi kita membahas tentang ancaman dari dalam, dari luar, ancaman militer dan non militer. Nah, yang namanya ancaman itu apakah kita biarkan atau harus kita basmi atau bagaimana? Basmi. Harus kita basmi, harus kita atasi ya masalahnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah yang wajib mempertahankan dan membela negara dari berbagai ancaman tersebut? Siapa? Semua warga negara Indonesia. Betul, seluruh warga negara Indonesia. Ya, bagus ya kalian. Oke, tepuk tangan dulu jawabannya. Ya, baik ya. Kelas ini sangat aktif sekali ya. Sudah beberapa orang yang menjawab, dan itu tidak didominasi oleh satu orang, tapi berpencar ya yang menjawab dari sisi sebelah sini, di tengah, dan dari sebelah tengah ya. Nah, sekarang kita perhatikan atau kita analisis gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini? Main warnet. Sedang apa di warnet ya? Games online. Ada yang suka main games online seperti ini? Ada ya, tapi mungkin sekarang karena sudah ada
ada handphone, jadi ibu tidak tahu warnet ini masih dijadikan tempat main game atau tidak ya. Terus selanjutnya, ini apa? Kalau dilihat ada tanda benar, ada tanda salah, adalah sosial media katanya. Gambar? Ini orangnya hacker atau hacker ini salah satu bentuk ancaman atau bukan? Ancaman. Ya. Media sosial ini bisa jadi dia dijadikan hal yang positif, bisa juga dijadikan hal yang negatif. Nanti kalian analisis itu ya. Terus selanjutnya, ini gambar game motor. Jadi sampai gambar perempuan yang ketakutan gitu ya. Game motor. Game motor ini juga sebagai salah satu bentuk dari ancaman atau bukan? Ancaman. Nanti bagaimana ceritanya ini bisa terjadi dari game motor dianalisis bersama kelompok kalian nanti ya. Selanjutnya, ini adalah gambar apa? Ada anak yang sedang terkulai lemas, ada tulisan merdeka atau mati katanya. Tapi ada ini juga. Ini sebenarnya gambarnya adalah ini ada tulisan juga jelas. Apa ini? Narkoba. Ini mungkin ini ibunya yang sedang menangis dan anaknya sudah terpengaruhi narkoba. Ini ancaman juga atau bukan? Ancaman. Baik, jika ini ancaman nanti silakan saya analisis kenapa ini bisa jadi ancaman ya. Stop. Di sini kenapa ibu tulis stop? Hentikan itu semuanya. Siapa tugas menghentikannya? Tadi harus dijawab ya. Warga negara Indonesia katanya. Bagaimana nanti cara menghentikannya? Bagaimana cara mengatasinya? Silakan analisis gambar-gambar tadi secara berkelompok dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Nanti setelah dibagi kelompok kita bagikan lembar kerjanya. Tapi sudah baik. Kita sekarang akan membagi kelompok ya dengan cara jigsaw. Jadi agar semuanya tidak tergabung dengan satu kelompok kayak itu saja, tapi berpencar ya. Laki-laki dan perempuan ada dalam satu kelompok. Jigsaw ini caranya adalah berhitung ya dari 1 sampai dengan 4 karena ibu membagi kelompok ini 4 ya, jadi 4 kelompok. Jadi ya kita mulai ya bagi kelompok sekarang. Dimulai dari Sali dulu berdiri. Silakan berdiri perempuan dulu semuanya. Kita mulai ya. Oke, Sali silakan hitung angka 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ingat-ingat nomornya ya. Nanti gabung dengan 1 lagi, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, sekarang yang putra atau yang laki-laki silakan berdiri. Tadi terakhir sampai 4 ya, yang perempuan. Sekarang yang laki-laki mulai dari Najril ya. Mulai dari Najril, mulai dari 1 lagi. Silakan Najril. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, siap ya. Oke. Sudah dibagi kelompok, sudah dibagi dengan kelompok masing-masing ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4. Nah, sekarang tugas kalian adalah memilih ya. Memilih gambar untuk kalian analisis ya. Gambar-gambar di depan ini dipilih untuk dianalisis, kemudian dituangkan di dalam LKPD ini. Nanti akan ibu bagikan. Tapi sebelumnya untuk memilih ini perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan 1 orang untuk memutar. Jadi seperti permainan ya, untuk memutar nanti yang mana gambar yang kalian dapatkan itu yang harus kalian analisis bersama teman satu kelompoknya. Sudah siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk memilih. Dilihat dulu. Akan membahas tentang apa ini? Narkoba. Narkoba. Oke, berarti ibu akan memberikan lembar LKPD-nya ini. Bagar ini ambil narkoba. Nah, silakan diambil. Oke, siap. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau memilih? Ini hilangkan dulu ya. Sebentar. Siap? Oke. Nah, apa ini? Geng motor. Oke, kelompok 2 akan membahas tentang
Geng motor, analisis kenapa dikatakan ancaman? Silakan duduk. Kelompok 3 selanjutnya. Silakan. Kelompok 3, pilih Hilman. Nah, apa ini? Apa ini? Ya, ini adalah pergaulan bebas ya anak muda ya. Ada yang minum minuman keras, rokok ya, seperti itu. Oke, silakan diambil tugasnya. Kelompok 4, silakan ke depan meskipun cuma tinggal 1. Barangkali penasaran ingin mencoba permainan ini. Nah, silakan kelompok 4. Putar dulu. Ya, kelompok 4 kebagian menganalisis tentang game. Ya, baik. LKPD-nya sudah dibagikan ya, sudah dibagikan dengan kasus atau masalah yang harus dianalisis bersama-sama dengan tema yang berbeda-beda ya. Nah, ini LKPD-nya seperti ini. Ya, sama ada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Silakan kalian tulis nama kelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan masalah yang kalian hadapi, yang kalian analisis. Misalnya tadi tentang game online, terus di sini game online atau pergaulan bebas atau apalagi narkoba. Satu lagi tadi game motor. Kelasnya silakan tulis kelas 9 ya. Nama anggota kelompok tulis di sini. Ini kenapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian analisis. Silakan kalian jawab di sini di belakang KPD-nya. Ya, di sini di belakang Anda kosong. Silakan kalian kerjakan, kalian jawab di situ. Diskusi dengan temannya masing-masing, ya satu kelompok. Dan juga setelah itu siap-siap untuk dipresentasikan ke depan. Bagi-bagi tugas. Siapa nanti yang berbicara, siapa yang membuka, siapa yang menjawab. Ya. Sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompoknya? Oke, kalau sudah siap, silakan dimulai dari sekarang. Di masuk ke dalam ancaman karena mendapatkan kecanduan terhadap yang baik benar berpindah paling yang lebih baik karena kalau kita berada di lingkungan yang buruk kita bawa ke arus yang buruk, maka dari itu kita harus berada di lingkungan yang baik jadi agar baik yang bertiga, bagaimana tanggapan orang tua jika anak pergaulan bebas dengan cara menuliskan? Bagaimana ada kesulitan? Tidak. Mana tadi punya lembarannya? Nah, nanti dari kemudian setelah itu nanti persiapkan kalau misalnya di presentasi di depan, persiapkan bagaimana caranya presentasi dari mulai dari saat menunjukkan mereka kenalan, terus bisa menjawab pertanyaan semuanya dijelaskan di depan, dan juga penutup tanya jawab. Lemparkan ke teman-temannya yang lain. Siapa yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, saya berikan kesempatan satu kelompok. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Ya, baik. Bagaimana ada kesulitan? Ya, kesimpulan. Ini sudah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu kalian baca ini semuanya. Baca apa? Dijawab jawaban semua. Lalu menjadikan satu, dibuat kesimpulan. Menyebabkan besar jadi supaya tugas berada
Ambil semua. Kalau pas di depan nanti diperhatikan cara-cara habis itu jelaskan dulu ya bagaimana solusi depan dari mulai pertanyaan komisi jawaban dan jawab pertanyaan. Jadi silakan. Dulu kita mulai presentasi, kita SBD dulu supaya lebih semangat lagi ya presentasinya dengan cara kita bermain game warna atau kata berwarna. Sudah tahu permainan ini belum? Tahu. Tapi mungkin formatnya berbeda-beda ya. Ini versi dari ini. Oke, sudah siap? Siap. Kalian sama-sama dulu menjawab ya. Habis itu Ibu akan tunjuk kelompok mana yang akan menjawab terlebih dahulu, tapi sendiri-sendiri setiap anggota kelompoknya yang jawab ya. Oke ya, mulai ya. Halo, mana suaranya? Kasih waktu. Siap? Oke, silakan Rizkia. Kuning, Yang keras suaranya. merah, biru, kuning, merah, putih, biru, hijau, merah, putih, biru, kuning, hijau. Jangan dibantu ya sendiri. Oke, tepuk tangan buat Rizkia. Oke. Baik, sekarang setelah kita tadi ice breaking ya, mungkin kalian sudah mulai lelah tadi, makanya Ibu kasih ice breaking untuk menguji konsentrasi kalian. Ternyata konsentrasinya masih bagus. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sesi presentasi dari hasil pekerjaan kalian dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan menunjuk kalian maju ke depan sesuai nomor saja ya. Jadi kelompok 1 nanti 2, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi setelah kalian di depan nanti silakan simpan langsung kertasnya di sini untuk ditayangkan. Silakan. Untuk menghemat waktu, kita persilahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tepuk tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dengan saya ketua kelompok 1, perkenalkan nama saya Ajahra, di samping saya ada Ayu, Saya Sali, Saya Prigan. saya Najril. di belakang saya ada gambar narkoba. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. satu, menurut kalian apakah gambar tersebut termasuk ke dalam bentuk ancaman atau bukan? Jelaskan alasannya. Dari pertanyaan di atas, ya termasuk ancaman karena narkoba adalah obat-obatan atau zat yang dapat merusak tubuh atau organ manusia. Sudah Bu? Untuk kelompok 3, apakah ada pertanyaan untuk kami? Ada. Apa solusinya anak remaja zaman sekarang agar tidak candu narkoba? Menjawab dari kelompok 3 yang bernama Jahra, solusinya melakukan kegiatan positif. Bagaimana dengan jawabannya kelompok 3? Apakah sudah memuaskan? Puas dengan jawaban yang telah kamu berikan. Dari narkoba itu adalah menjauhi pergaulan yang bebas dan melakukan atau mengisi waktu dengan hal yang positif.
Sekian presentasi dari kami. Kami izin menutup presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hujan, ada petir. Petir menyambar ke rumah si Ratu. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Somantri dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Menurut kalian, apakah gambar tersebut termasuk ke dalam bentuk ancaman atau bukan? Jelaskan alasannya. Oke, di pertanyaan di atas, kegiatan yang game online itu termasuk ke dalam ancaman karena akan mendapatkan kecanduan terhadap video atau permainan berbasis internet game online sangat besar. Dan juga akan mengalami perubahan struktur dan fungsi otak. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Saya, bagaimana cara mengatasi supaya tidak kecanduan game online? Terima kasih atas pertanyaannya kepada kelompok 1. Saya akan menjawabnya dengan cara mengurangi waktu bermain dan menambah waktu belajar. Ya, dengan cara menambah waktu belajar, mengurangi bermain. Bagaimana jawabannya dari kelompok 4? Apakah sudah memuaskan? Baik, terima kasih kelompok 4. Jawabannya sudah memuaskan. Jadi Kesimpulan dari hasil analisis kami, bermain game dapat menimbulkan kecanduan jika tidak dinasihati atau tidak diingatkan oleh orang tuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menyimpulkan hasil dari kesimpulan kalian semua yang ada di sini. Pada dasarnya, yang namanya ancaman itu sebenarnya bisa diatasi jika diri kita sendiri yang menangkalnya atau mengatasinya. Kita sadar bahwa itu ancaman, kita hindari, ya, bukan kita ada di dalamnya. Misalnya seperti tadi game online, memang ada satu sisi baiknya, satu sisi tidak baiknya, banyak. Itu ancaman. Generasi muda kita kalau kecanduan game online, lama-lama Indonesia mempunyai generasi yang ibaratkan mereka hidupnya tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, kan terus aja melihat HP, main game, tidak ngobrol dengan orang, ya. Ngobrol dengan orang tapi dengan hadapannya apa? HP. Terus kemudian kesimpulan selanjutnya, kita semua meskipun kalian juga sebagai pelajar sudah wajib untuk menjaga Indonesia dari berbagai ancaman. Kembali lagi, diri kalian sendiri itulah yang akan menjaganya. Jaga diri sendiri, ya, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang ada di dalam masalah yang sudah kalian pelajari tadi, ya. Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, ya, kegiatan pembelajaran selanjutnya di hampir akhir, ya. Sekarang Ibu ingin kalian menuliskan refleksi di sini. Proses ini silakan kalian kerjakan di sini langsung, ya. Di sini ada gambar, terus kemudian nanti untuk penilaiannya di sini Ibu cantumkan, dan juga nanti ada tanda tangan orang tua jika sudah dinilai. Jadi kalau misalnya sudah dinilai, Ibu kembalikan lagi ke kalian, minta tanda tangan dari orang tua, ya. Siap, ya? Silakan kalian kerjakan, jawabannya dijawab secara singkat. Nah, ini nanti akan jadi penilaian pengetahuan untuk kalian. Jadi, kalau nilai singkat tadi saat proses, ya, proses belajar kalian tadi saat diskusi, saat presentasi, itu nilai sikap Ibu lihat dari mulai gotong royong kalian, dan
disiplinnya, dari mulai kemandiriannya seperti itu ya, itu sudah ibu nilai. Nah ini untuk nilai pengetahuan nanti ya. Nah ini nanti setelah diperiksa sama ibu kasih nilai di kolom ini. Nah di bawahnya nanti ibu minta tanda tangan orang tua ya, kembalikan lagi ke ibu tanda tangan orang tua. Nah baik, setelah melaksanakan proses, ibu juga akan mengingatkan terlebih dahulu untuk materi minggu depan kalian pelajari tentang bagaimana mengidentifikasi contoh-contoh lain dari masalah yang terjadi di Indonesia yang ada hubungannya dengan ancaman. Kita cari lagi dari internet maupun dari sumber belajar lain yang ada hubungannya dengan masalah ancaman bagi bangsa Indonesia. Plus dengan bagaimana solusinya. Kan sudah belajar tadi ya di sini gimana kita cara memberikan solusi untuk masalah tentang ancaman. Baik, tapi ibu berterima kasih kalian sudah belajar dengan baik hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Silakan ketua kelas Hilman untuk memimpin doa lagi. Siap beri salam.